Anda apa yang dimaksud dengan polusi udara? Polusi udara adalah kondisi di mana udara terkontaminasi oleh berbagai zat kimia, partikel padat atau mikroorganisme yang dapat membahayakan kesehatan manusia, hewan, tumbuhan, serta lingkungan secara keseluruhan. Polusi udara dapat disebabkan oleh dua faktor utama, yaitu faktor alam dan faktor manusia. Yang pertama, faktor alam dapat berasal dari letusan gunung berapi yang mengeluarkan abu vulkanik dan gas beracun. Selain itu, kebakaran hutan alami yang disebabkan oleh sambaran petir atau musim kemarau yang berkepanjangan juga dapat menjadi penyebab dari polusi udara. Serta aktivitas mikroorganisme seperti bakteri, virus, dan jamur dapat melepaskan zat-zat ke udara yang dapat mencemari lingkungan. Sedangkan faktor yang kedua adalah faktor manusia. Faktor manusia ini dapat bersumber dari asap kendaraan bermotor yang mengandung karbon monoksida, nitrogen dioksida, dan senyawa organik volatil. Kemudian juga dapat disebabkan karena emisi dari pembangkit listrik yang menggunakan bahan bakar fosil seperti batu bara dan minyak bumi. Selain itu, asap dan limbah dari kegiatan industri dan pabrik juga dapat menyebabkan polusi udara. Kegiatan pertanian yang menggunakan pestisida, insektisida, dan pupuk berlebihan menghasilkan amonia dan gas berbahaya lainnya, serta penebangan liar, penambangan, dan aktivitas rumah tangga yang juga menyumbang polutan ke udara. Berikut ini adalah jenis-jenis bahan pencemar. Misalnya, karbon monoksida, oksida nitrogen, oksida sulfur, klorofluorokarbon, hidrokarbon, senyawa organik volatil, dan partikulat. Polusi udara dapat berdampak pada makhluk hidup maupun lingkungan. Di antaranya, yang pertama, dampak terhadap kesehatan manusia. Paling umum dijumpai adalah infeksi saluran pernapasan, seperti asma, bronkitis, dan gangguan pernapasan lainnya. Yang kedua, dampak terhadap tumbuhan dan hewan. Apabila terjadi pencemaran udara, konsentrasi gas sulfur dioksida, fluorin, ozon, hidrokarbon, dan karbon monoksida akan meningkat dan dapat menyebabkan daun tumbuhan berlubang dan layu. Seperti halnya dengan manusia, hewan juga dapat mengalami masalah pada saluran pernapasan seperti iritasi paru-paru, sesak napas, bahkan kematian. Yang ketiga, dampak terhadap ekosistem, berupa pengaruh terhadap kualitas air permukaan, merusak tanaman, serta merusak material dan bangunan. Dan yang keempat, dampak terhadap iklim. Perubahan iklim global berupa kenaikan temperatur di bumi terjadi karena meningkatnya gas-gas rumah kaca, yang akhirnya dapat mengakibatkan kerusakan lapisan ozon pada zona stratosfer. Teman-teman, untuk menjaga kualitas udara tetap bersih dan sehat, maka diperlukan berbagai upaya pencegahan dan penanggulangan polusi. Beberapa upaya yang dapat dilakukan antara lain, yang pertama, penghijauan dan reboisasi. Menanam pohon di area gundul sangat penting karena pohon menyerap karbon dioksida dan menghasilkan oksigen. Hal ini dapat membantu memperbaiki kualitas udara secara alami. Yang kedua, pembuatan jalur hijau di kota-kota besar. Jalur hijau seperti taman kota atau pohon di pinggir jalan bisa menyerap polusi kendaraan dan meredam suara bising, membuat lingkungan lebih sehat dan sejuk. Yang ketiga, memasang penyaring udara pada cerobong asap pabrik. Filter atau scrubber dapat menyaring partikel berbahaya dari asap sebelum dilepaskan ke udara, sehingga mencegah pencemaran langsung. Yang keempat, menetapkan kawasan industri jauh dari permukiman warga. Jarak antara industri dan tempat tinggal mencegah masyarakat terpapar langsung asap dan bahan kimia berbahaya dari aktivitas industri. Yang kelima, memanfaatkan energi alternatif yang lebih ramah lingkungan. Energi alternatif seperti tenaga surya, angin, dan air tidak menghasilkan asap atau gas beracun, sehingga dapat menjadi solusi bersih untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dan menekan pencemaran udara. Yang keenam, pengawasan ketat di wilayah hutan agar tidak terjadi kebakaran. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri LHK Nomor 32 Tahun 2016
tentang pengendalian kebakaran hutan dan lahan yang mengatur pencegahan, penanggulangan, pelaporan, hingga sanksi bagi pelanggar agar kebakaran bisa dicegah sejak dini. Nah, selain yang sudah disebutkan tadi, masih banyak sekali upaya yang dapat kita lakukan untuk mencegah dan menanggulangi polusi udara. Semua tindakan, sekecil apapun, akan sangat berarti jika kita lakukannya bersama. Dan harus diingat bahwa udara bersih adalah hak semua makhluk hidup. Oleh sebab itu, mari kita jaga demi masa depan yang lebih sehat dan berkelanjutan. Demikian saya akhiri, semoga informasi yang disampaikan bermanfaat dan dapat menambah pemahaman kita semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.